Baik, di sini ada pertanyaan, saya pengen belajar biar nggak ada yang bobol wifi saya lagi. Oke, tapi dia nanya juga bagaimana cara masuk, kayaknya masuk ke e-learning saya. Buat 01, 10 ya. Kalau mau belajar masuk ke e-learning saya, silahkan masuk ke sini. Masuk ke LMS Ono Sentro RID/model. Oke, saya kasih lihat lah di sini ya. Ini untuk masuk ke e-learning dulu ya. LMS Ono Sentro RID/model. Di sini ada sebelah kanan ada login, klik login. Di agak bawah sini ada create new account. Silahkan Anda bikin account, username, password. Passwordnya harus ini ya, baca dalam bahasa Inggris. 8 karakter, ada 1 angka, paling enggak 1 angka, ada huruf kecil, ada huruf besar, ada tanda-tanda baca, kira-kira kayak gitu. Oke, passwordnya harus seperti itu. Kalau enggak mau, terus Anda masukin email, first name, last name. Pastikan negaranya di set Indonesia. Oke, karena saya akan delete yang bukan Indonesia, jangan khawatir. Jadi kalau Anda set negaranya bukan Indonesia, biasanya saya akan delete. Jadi pastikan ininya ini ya, email, first name, last name, sama password yang biasanya bikin rewel tuh password. Udah, nanti Anda coba masuk ke course-nya. Di sini ada course di teknologi informasi. Ada course bagian bawah biasanya, keamanan jaringan. Ups, banyak banget ya. Ini dia, keamanan jaringan. Oke. Silahkan klik keamanan jaringan, Anda bisa masuk dan bisa belajar di situ. Ada jaringan komputer sama keamanan jaringan. Saya akan coba masuk ke jaringan komputer. Oke. Kok nggak bisa masuk? Oh, saya belum login. Pantasan nggak bisa masuk. Oke. Saya akan masuk ke jaringan komputer nih. Saya masuk ke jaringan komputer. Khusus yang Anda tanyakan itu ada di sini sih sebenarnya. Ini dia perangkat WiFi. Perangkat WiFi ini ada di sini. Tapi langsung saya praktekkan aja biar kebayang. Oke. Bagaimana caranya supaya WiFi kita aman, lebih sulit dibobol. Jadi Anda punya banyak cara. Saya akan masuk ke WiFi di router saya aja ya, 224 boleh lah. Nanti saya masuk dua-duanya aja lah. Oke, ini router saya. Masuk ke network. Nah, ini WiFi, settingan WiFi. Oke. Oke. Nah, ini bukan urusan keamanan. Nah, ini channel kita bisa atur. Ini setengah-setengah keamanan. Jadi kira-kira gini cara berpikirnya. Kalau kita bisa scan frekuensi mana yang ada isinya. Nah, ini kita bisa set supaya pakai channel yang nggak banyak yang make. Itu mengurangi apa sih namanya, mengurangi interferensi. Oke. Nah, ini kita fokus ke keamanan aja ya. Ini bukan keamanan semua urusannya. SSID setting. Ini udah mulai keamanan nih. Di sini SSID adalah yang kalau kita pakai scan WiFi kita bisa ngeliat nih SSID-nya apa. Nah, kalau kita klik hide SSID, nah ini yang seru. Pas di hide, kalau di hide ini yang bisa ngelihat hanya kita yang tahu, kita nggak bisa ngelihat. Jadi pasti scan hilang. Ini keamanan pertama. Oke. Keamanan kedua, kita bisa set berapa jumlah klien yang bisa connect. Saya set 5 maksimum di situ. Jadi di atas 5 nggak akan bisa connect lagi udah. Ini keamanan yang kedua. Terus kita lihat security-nya lagi di sini. Oke. Ini kita bisa set password WiFi kita di sini pakai WPA. Oke. Pastikan di sini ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada tanda baca. Ini hanya sebagian dari password, jangan khawatir. Nah, terus di sini ada keamanan lagi, akses control list. Kita bisa ngatur modenya, mode blacklist atau whitelist. Block itu blacklist, permit itu whitelist. Jadi yang diizinkan MAC address-nya apa, kita bisa atur. Oke. Jadi kita bisa atur yang bisa lewat MAC address apa. MAC address ada di sini ya. If config
Ini wifi saya MAC address-nya ini nih, MAC address-nya. Oke, ini harus dimasukkan ke dalam sini. Kalau saya bikin permit, yang bisa connect hanya yang MAC address itu aja. MAC address lain nggak ada yang bisa connect. Ini keamanan lagi yang lain. Ini cuma ngelihat siapa yang connect ke kita, kecepatannya dapat berapa. WDS itu untuk mesh terutama sih. Oke. Terutama itu sih. Oh, kita bisa ngatur jadwal juga sih. Wi-Fi-nya nyala kapan. Di luar itu tidak nyala. Jadi kira-kira gitu keamanan yang bisa kita atur di Wi-Fi kita ini ya. Oke, coba kita lihat yang satu lagi. Ini router saya yang Oxygen. Coba kita lihat Wi-Fi. Oh, ini information ya. Oke. Ini dia. Ini enable SSID, ada hide-nya nggak? Coba kita lihat untuk keamanannya ya. Saya setnya 5 biasanya. Broadcast SSID kalau dicontreng berarti dia akan ngasih tahu ke semua user saya SSID-nya apa. Kalau saya buang ininya, kacau nih langsung. Oke. Jadi hanya orang yang tahu SSID-nya bisa masuk. Yang nggak tahu nggak akan bisa masuk. Oke. Nah, terus kita bisa set juga password di sini. Sebaiknya passwordnya panjang. Oke. Di sini di set passwordnya panjang supaya susah dihacknya. WPA-nya dibikin panjang, ada campuran angka, huruf, tanda-tanda baca dicampurin aja di sini. Jadi susah buat dihack. Ini udah apalagi? Advance, coba kita lihat di advance. Text power saya pakai maksimum. Beacon period 100, saya bisa turunin sih biar nggak terlalu ribut. 200. Oke. Itu aja sih. Yang ini kamarnya lebih sederhana yang ini. Jadi cuman ini aja sih keamanannya yang dia. Nggak ada buat ini ya. MAC address itu ya, filter apa network application, ARP configuration nggak ada, di DNS nggak ada ini security. Oh, ini ada di sini. Kita bisa filter juga MAC addressnya, mana yang bisa connect, mana yang enggak. Ini kondisi di enable whitelist, tapi nggak ada isinya sih. Oke. Jadi sebenarnya saya bisa aja dibuang sekalian. Jadi kita bisa main blacklist, bisa whitelist, dan kita bisa masukin SSID. Pakai new gini ya. New, you must enter. Oke. Kita masukin MAC addressnya berapa. Oke. Jadi kita bisa masukin yang bisa connect MAC address berapa gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini MAC filter lagi. PC mana yang bisa akses ke internet. MAC addressnya berapa kita masukin di sini. Gitu. Jadi di sini rupanya dipisahin sama dia security-nya. Dan dia juga ada tambahan parental control buat blokir situs porno lah, apa segala macam bisa. Gitu ya. Jadi yang biasanya MAC filter sama di sini ada beberapa sih. Enable broadcast SSID, terus password WPA. Terus ini pin WPS bisa diaktifin, bisa enggak sih. Oke. Kalau nggak perlu amat nggak usah diaktifin sih sebenarnya. Oke. Tuh kira-kira buat proteksi WiFi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Mana sih? Ini dia. Supaya terutama WPA-nya ya. WPA-nya pastikan panjang passwordnya. Ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada tanda-tanda baca. Itu akan susah banget dijebolnya. Jadi campuran antara hidden SSID di hidden, udah gitu WPA-nya panjang, terus ada MAC filter. Itu susah banget ngejebolnya. Gitu. Buat ini seruan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang teknik
proteksi WiFi.